PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKU. Kembali berjumpa di podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Untuk kali ini bersama saya Dwi. Tak terasa sudah kurang lebih 2 minggu ini kita telah menjalankan ibadah puasa, yang itu artinya Lebaran sudah sebentar lagi. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih yang kita persiapkan untuk persiapan Lebaran, selain kita mempersiapkan pakaian ya yang jelas, tetapi di sini biasanya yang menjadi ciri khas dari Lebaran adalah makanan-makanan yang bervariasi. Maka dari itu di sini kita akan berbincang-bincang tentang makanan di hari raya, tradisi, dan apa saja yang perlu dicermati. Sekarang saya tidak sendiri juga. Di sini saya juga ditemani oleh narasumber kita. Beliau dari unit gizi, silahkan monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Dwi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yuni Nur Afifah. Saya ahli gizi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas ya terkait dengan makanan saat Hari Raya Idul Fitri. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa selama bertahun-tahun, terutama untuk masyarakat Indonesia, kita sangat lekat dengan adanya menu-menu khas. Iya, betul. Biasanya seperti opor, kemudian sambal goreng ati, rendang, kue-kue Lebaran, kemudian ada minuman-minuman manis seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang perlu kita cermati bagaimana nanti kita mengaturnya. Iya, betul. Yang perlu saya tanyakan, kalau Mbak ini asli mana ya? Saya asli orang Jawa, asli Wonosobo. Wonosobo asli ya? Iya. Jadi kalau untuk di Wonosobo sendiri, untuk makanan-makanan khasnya itu apa saja ya? Mungkin berbeda dengan wilayah-wilayah yang di sekitar Wonosobo seperti itu, yang memang kita tidak temui gitu. Iya, sebenarnya kalau untuk menu makanan Lebaran ini kan biasanya merata ya di seluruh Indonesia. Ini pasti nomor 1 ada opor ayam, ini pasti ya. Di setiap rumah biasanya ada. Kemudian kue Lebaran ini juga biasanya selalu ada di setiap rumah. Jadi ya memang biasanya merata ya Mbak Dwi ya. Kalau boleh saya tambahkan, karena saya itu kan berasal dari Temanggung ya, yang wilayahnya itu tidak jauh dari Wonosobo, dan saya cermati untuk di daerah Wonosobo itu ada yang namanya karika ya. Oh iya, benar. Dan yang saya cermati juga, kalau di Temanggung itu nggak ada waktu Lebaran itu orang-orang menyajikan karika itu nggak ada. Tapi pas saya di Wonosobo itu setiap rumah itu selalu menyediakan setup ya namanya, setup karika, atau yang biasanya juga dibuat seperti manisan kering kayak seperti itu ya. Iya benar. Selain dibuat setup ya, memang dibuat keringan juga, dan ini juga jadi salah satu best seller ya kalau di Wonosobo. Jadi minuman-minuman manis yang terbuat dari karika, kemudian kita tambahkan gula seperti itu yang bisa disuguhkan kepada tamu waktu Lebaran juga. Iya. Itu jadi seperti ikonik ya untuk kota Wonosobo sendiri ya. Benar. Kemudian apakah dari karika itu ada kandungan-kandungan yang memang kalau dari sisi gizi itu ya ada sisi gizinya gitu, atau gimana? Iya, sebenarnya kalau buah karika sendiri kan memang kita ketahui bersama ya, di sana ada sumber vitamin, ada sumber mineral. Cuman yang perlu kita garis bawahi di sini, apalagi terkait dengan menu Lebaran ya, bahwa di sini kan karika itu dibuat dengan tambahan gula yang sangat banyak. Iya, betul. Sebelumnya perlu kita cermati bersama bahwa di Hari Raya Idul Fitri itu jangan sampai menjadi, mohon maaf, suatu hal yang membuat balas dendam ya, apalagi setelah kita puasa 30 hari lamanya. Jadi ketika kita sahur ataupun buka, kita sehari hanya makan 2 kali. Kemudian waktu Lebaran kita jadi makan sepuasnya, apapun yang tersedia kita makan, itu harus kita cermati. Iya, betul. Ya, jadi kalau untuk karika sendiri memang yang harus kita cermati adalah sumber gulanya, terutama penambahan gula yang dari olahan pabrik. Melalui Permenkes nomor 30 tahun 2013 sendiri sudah mengatur terkait dengan rekomendasi gula setiap harinya untuk masing-masing orang, yaitu sekitar 10% dari kebutuhan energi atau kurang lebih sekitar 4 sendok makan setiap hari. Kalau misalkan kita melebihi dari rekomendasi tersebut, tentu tidak akan baik juga untuk kesehatan nantinya. Seperti nanti ada resiko kegemukan, resiko untuk peningkatan gula darah dalam tubuh yang bisa nanti berimplikasi ke resiko seperti diabetes, seperti itu kan kurang juga kurang baik juga untuk kita.
Kalau selain itu untuk yang makanan yang bersantan, jadi kan yang tadi sudah Mbak sebutkan ya, jadi ada opor ayam, ada apa lagi tadi ya, yang perkedel, iya ada apa, ya sambal goreng ati, yang benar-benar yang banyak santan, kemudian banyak mengandung lemak seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi untuk pada saat Lebaran, kemudian pastikan kita di setiap rumah kan kita pasti disuruh makan gitu kan, ciri khas untuk di daerah desa-desa kan seperti itu. Lalu bagaimana kita menyikapinya seperti itu? Ya baik, jadi selain dari gula, ada 2 unsur lagi yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah garam, yang ketiga adalah lemak. Kenapa garam dan lemak? Karena 2 unsur ini sangat sering kita jumpai di makanan-makanan Lebaran. Jadi misalkan seperti garam, sering sekali keripik-keripik juga ya, ataupun opor yang terlalu asin seperti itu, yang terlalu banyak penambahan garamnya. Sementara lewat Permenkes sendiri sudah diatur untuk garamnya itu hanya sekitar 2000 mg per hari, atau sekitar 1 sendok teh saja setiap hari. Kemudian tadi lemak, asupan lemak juga sudah diatur ya, sudah ada peraturannya sendiri. Jadi untuk lemak ini sekitar 20-25% dari total kebutuhan energi, atau hanya sekitar 5 sendok makan minyak setiap hari. Jadi kalau misalkan seperti opor, kemudian seperti sambal goreng ati, itu kan juga lemaknya kurang bagus juga. Jadi memang harus kita atur di sana. Kembali lagi dengan tadi silaturahmi itu kan juga betul. Kita perlu untuk silaturahmi, memang itu kebutuhan kita. Cuman memang di sini harus kontrol diri ya. Jadi nanti ketika kita diberikan makanan-makanan, kemudian di sana ada kue-kue, ada minuman manis, di sanalah kita harus bisa mawas diri. Jadi kalau misalkan kita disuguhi hal-hal tersebut, misalkan ada kue-kue Lebaran, ada buah, kita pilihlah buahnya saja. Atau misalkan kepengen banget makan kue, 1 hari cukup 1 atau 2 buah saja. Karena sudah pernah ada yang mengkomparasikan bahwa 3 buah nastar itu setara dengan 1 piring nasi kalorinya. Ternyata Iya. Karena dalam 1 buah nastar sendiri sudah mengandung 75 kilokalori. Kalau kita komparasikan dengan piring 1 nasi itu sudah hampir sama kalorinya. Dan nastar itu adalah makanan favorit saya loh. Iya, jadi memang nanti untuk bisa lebih dikontrol saja, bukan berarti harus benar-benar menghindari itu. Nanti pasti orang-orang juga akan sulit ya. Tapi nanti kalau misalkan ada makan-makan tersebut, tinggal kita untuk mengontrol diri saja seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk kita sendiri ya, mungkin kita yang sudah tahu untuk yang kandungan-kandungan seperti itu, akankah lebih bijaknya jika kita menyajikan makanan yang lebih sehat gitu ya? Iya, benar-benar. Iya, jadi tetap prinsip gizi seimbang itu tetap harus kita laksanakan. Jadi misalkan sudah ada opor, sudah ada sambal goreng ati, tinggal bagaimana dalam 1 piring nasi itu tetap ada sumber karbohidrat, ada sayuran, ada buah, ada lauk. Jangan lupakan air putih minimal 8 gelas per hari. Jadi di dalam prinsip gizi seimbang itu kan memang sudah mencukupi semua kebutuhan kita dalam 1 hari. Jadi memang kalau misalkan kita hanya makan opor, kemudian siang hanya pakai tadi sambal goreng ati, itu kan lemak semua, lemak dan protein semua. Jadi nanti sayur dan buahnya tidak terkejar seperti itu. Kemudian Mbak Dwi, satu lagi, kalau untuk opor itu kan dia pakai santan ya. Santan itu sebenarnya dia sudah memiliki lemak nabati. Akan tidak bijak kalau misalkan lemak yang sudah bagus kemudian dipanaskan berulang, karena nanti lemak itu akan berubah menjadi lemak jenuh. Dan itu kurang bagus untuk kesehatan kita. Jadi misalkan untuk opor, masaklah secukupnya saja. Secukupnya saja. Kemudian nanti kalau sudah cukup kan, jadi tidak perlu dipanaskan berulang. Berbeda kalau misalkan kita masaknya dengan porsi yang banyak, otomatis nanti harus dipanaskan berulang, itu yang kurang bagus seperti itu. Ini wawasan baru ya buat saya, karena setahu saya kalau untuk opor ya sudah, jadi kita biasanya kan masak dalam porsi besar, karena memang acaranya kan biasanya kan ada beberapa 3 hari 2 harian kan, maksudnya tamu datang dan kita tinggal memanasi aja kayak gitu. Jadi kalau sekarang setelah ada
penjelasan dari Mbak ini jadi tahu dong kalau ternyata opor tidak boleh dipanaskan berulang kali ya. Tidak hanya opor ya, sebenarnya semua Itu makanan yang mengandung santan. Iya, tidak dianjurkan untuk dipanaskan secara berulang. Jadi nanti untuk pemasakannya lebih baik disesuaikan dengan porsinya saja. Tidak usah terlalu banyak sehingga nanti tidak ada tindakan pemanasan berulang tadi. Seperti begitu itu. Ya. Iya. Jadi nanti masaknya jadi dari sedikit atau kita masak dulu nih tapi tanpa dikasih santan itu bisa? Atau Iya, bisa juga nanti sesuai dengan porsinya saja. Misalkan dalam satu hari dengan sejumlah anggota keluarga, kemudian satu hari itu kita masak untuk kebutuhan satu hari, bisa juga nanti santannya di akhir. Jadi tidak terlalu banyak pemanasan seperti itu. Cuman memang untuk opor ini sendiri kan tidak boleh dikonsumsi juga setiap hari karena itu kan bukan dari santannya tapi bisa juga dari ayamnya, kemudian misalkan sambal goreng ati dari hatinya seperti itu. Atau mungkin dari gizi sendiri ada saran maksudnya untuk penyajian di hari raya tuh yang menu yang tanpa kita meninggalkan euforia dari lebaran tapi masih mengandung ada kandungan gizinya itu apa aja gitu makanan masakannya apa aja gitu. Jadi memang untuk makanan tetap tadi ya berprinsip pada gizi seimbang, jadi tetap harus ada nasi, ada sayuran, ada buah, ada lauk, ada air putih. Kemudian kalau misalkan seperti ayam atau ikan, itu jauh lebih bagus jika kita meminimalisir penggunaan minyak. Jadi misalkan ayam atau ikan kita bisa menggunakan metode seperti dipepes, kemudian atau kita dipanggang, itu justru lebih bagus lagi dibandingkan dengan harus digoreng seperti itu. Kalau misalkan seperti sayur, kalau misalkan sayur rebus kurang suka, bisa nanti dibuat sebagai sayur sop. Itu justru lebih bagus lagi. Iya. Kemudian kalau misalkan seperti buah-buahan itu kan bisa kita bikin jus juga, tapi harus minim gula, jangan terlalu banyak gula juga. Seperti itu. Oke. Jadi paham ya. Jadi benar-benar paham. Mungkin untuk masyarakat di luar itu kan belum familiar untuk cara atau metode-metode seperti ini ya. Jadi semoga saja setelah mendengarkan ini beliau atau orang masyarakat di luar itu jadi lebih bijak dalam penyajian makanannya juga ya kan. Karena kita sebagai tamu kadang kan kita bertamu gitu kan, dapat makanan ini mau kita kalau nolak juga nggak enak gitu kan. Tapi kalau nggak nolak kita tahu nih kapasitas tubuh kita sudah terlalu banyak makan inilah kayak gitu. Nah, semoga saja dengan informasi ini jadi masyarakat lebih bijak dalam penyajiannya gitu ya. Iya, benar. Mungkin ada yang perlu ditambahin lagi? Iya. Yang perlu disampaikan ke masyarakat? Iya, baik. Jadi perlu diingat bahwa apa yang kita makan saat ini itu yang akan berefek ke kesehatan kita ke depannya. Ada slogan ya, you are what you eat. Jadi apa yang kamu makan itu adalah diri kamu sendiri. Kalau misalkan dari sekarang tidak usah kita harus menunggu lebaran saja ya untuk pengaturan pola makan, di kehidupan sehari-hari pun kita juga harus mulai untuk bisa membiasakan pola hidup termasuk pola makan yang sehat. Karena nanti kalau misalkan kita pagi hari bangun dengan segar, kemudian kita fokus untuk mengerjakan segala sesuatunya, kemudian nilai labnya kita bagus, kita cek lab bagus semua, itu kan juga sebagai bentuk kebahagiaan untuk kita sendiri. Jadi memang harus diatur mulai dari sekarang. Kemudian mungkin ada tips-tipsnya gitu setelah lebaran atau pada saat kita setelah makan-makan itu. Jadi tipsnya tuh kalau kita udah terlanjur nih makan yang seperti tadi yang disampaikan, seperti yang bersantan, kemudian manis-manis. Terus apa yang harus kita lakukan setelah itu? Iya, tetap kembali lagi seperti tadi ya, prinsipnya tetap gizi seimbang, tetap kita yang berlalu pasti sudah berlalu, tubuh sudah bisa mengakumulasi apa yang kita makan sebelum-sebelumnya. Cuman kan kedepannya tinggal kita memperbaiki hal itu, tetap diperbanyak buah, diperbanyak sayur, tetap ada protein dan air putih jangan lupa. Kemudian pola hidup sehat tidak hanya dari makanan, ada olahraga yang harus kita laksanakan secara teratur minimal 2 kali seminggu ya. Jadi tidak hanya dari makanan juga dari olahraga seperti itu. Kita juga perlu kontrol juga ya. Iya, benar. Untuk mengetahui ini nih kolesterol kita udah berapa nih dan sebagainya itu juga perlu ya. Iya. Jadi dengan mengontrol juga untuk nilai labnya kan kita jadi tahu terkait dengan kondisi kita saat ini. Kemudian misalkan nanti ada yang kurang dari nilai normal atau lebih dari nilai normal, bisa kita atur juga ke depannya, selain kita diawasi juga oleh dokter spesialis yang bersangkutan. Iya, begitu ya.
Ada yang perlu ditambahin lagi? Iya, saya kira untuk makanan-makanan Lebaran ini kan memang jadi tradisi kita untuk betul. makan-makan yang banyak lemaknya. Tinggal dari kita memang harus bisa untuk mengaturnya. Tetap gizi seimbang. Jadi tetap harus ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan minum air putih minimal 8 gelas per hari. Oke. Terima kasih sekali untuk informasinya. Jadi semoga dengan apa yang kita sampaikan atau kita perbincangkan ya hari ini itu bisa menambah wawasan untuk masyarakat ya pada umumnya. Kemudian itu juga sangat menambah wawasan untuk saya sendiri karena memang ada hal-hal baru yang belum pernah saya ketahui bahwa ternyata opor tuh nggak bisa dipanasin berkali-kali ya. Seperti itu. Jadi mungkin ada yang bisa ditambah lagi atau sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa diisi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kami bisa lebih semangat dalam memberikan informasi ke masyarakat pada umumnya ya. Oke, assalamualaikum. Bye. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.